Dasarnya menilik ke dalam diri, center ke dalam diri. Ya, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya, wujud dan nyata kata Tuhan. Nah, ini dasarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Apa artinya tuh Pak Jul? Barang siapa yang telah kenal akan dirinya, dah tahu dia siapa rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia mengenal akan Robnya. Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan, kenal dulu diri. Ya, kenal aja diri. Ya, nggak perlu cari-cari Tuhan, kenal aja lah diri itu. Insya Allah itu kita akan kenal dengan sendirinya. Makan sila cabai itu, pasti pedas itu akan muncul dengan sendirinya. Makan sila namanya, garam itu, asin itu akan terbit dengan sendirinya. Jadi tidak perlulah belajar tentang manis, belajar tentang asin dan asam. Makan sila gula itu, mani itu akan munculnya itu. Tak payah mencari-cari Tuhan tuh kemana mesti dicari aku udah nyata, aku udah wujud, aku tak di mana-mana. Tapi aku meliputi di mana ada saja. Nah, tuh. Lalu siapa diri kita ini? Man arafa nafsu, siapa yang kenal diri? Mana yang diri? Nah, ini ya. Nah, diri kita ini ada diri yang zohir, ada namanya diri yang batin. Diri yang zohir, ini yang disebut namanya diri yang kasar. Diri yang kasar itu yang disebut namanya dengan jasmani. Sedangkan diri yang batin itu adalah diri yang halus, lawan kasar adalah halus. Diri yang halus itu adalah ruhani, ruh. Maka kenalilah diri yang zohir, yang kasar dan jasmani itu, kenali pula lah diri yang batin, yang halus dan yang ruh itu pada diri kita ini. Dipastikan Bapak Ibu hari ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana cara mengenali diri yang kasar itu? Apa maksudnya? Mengenali diri yang kasar dan yang halus itu maksudnya pahami siapa sebenar-benarnya diri yang kasar ini dan yang halus itu. Mana asalnya yang sebenarnya. Nah, kita mesti tahu. Asal-muasal diri kita ini ya. Supaya kita tahu silsilah kita ini ke atas. Nah, lihat. Diri kita yang zohir, yang kasar, dan yang jasmani ini, asalnya itu terdiri daripada 4 anasir. Yaitu api, angin, air, tanah. Rupanya diri kita yang kasar, yang zohir, yang jasmani ini asalnya api, angin, air, dan tanah. Ya. Sekarang kita telusuri. Asal tanah itu adalah dari air. Asal tanah itu adalah dari air. Asal air ini itu daripada angin. Asal angin ini daripada api.
asal api ini daripada Nur Muhammad. Kalaulah Bapak Ibu paham, asal tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Muhammad, itu maksudnya bahwa tubuh yang zohir, tubuh yang kasar, tubuh jasmani Bapak Ibu ini, inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Tuh dulu. Tubuh ini sebut namanya Muhammad tuh. Ya. Makanya kita wajib menelusuri, menilik ke dalam asal muasal diri kita ini. Kenapa? Karena tanah itu pada diri Bapak Ibu itu sudah berupa apa dia nih? Kulit kulit daging. Itu maksudnya. Air itu pada diri Bapak Ibu itu sudah berupa apa? Tulang. Angin itu pada diri Bapak Ibu sudah berupa apa? Urat. Api itu pada diri Bapak Ibu sudah berupa apa? Darah. Maka darah itulah bukti nyatanya wujud sifat Allah pada diri Bapak Ibu. Kalaulah darah itu adalah bukti nyatanya wujud sifat Allah pada diri Bapak Ibu, maka siapa namanya nih? Darah itu apa namanya itu? Apa namanya? Namanya Al-Azim atau Al-Azam. Apa arti Al-Azam, Al-Azim? Adalah keagungan besar. Itulah sifat nyatanya keagungan Allah. Siapa si Azim? Siapa si Azam? Si Azam itu adalah Allah. Yang kedua, kalaulah memang angin itu nyatanya wujud sifat Allah pada diri Bapak Ibu yang sudah menjadi urat, lalu siapa namanya tuh? Al-Qawi. Apa artinya Al-Qawi? Kuat. Siapa yang kuat tuh? Allah. Kalaulah memang air itu tempat nyatanya memandang wujud sifat Allah pada diri Bapak Ibu yang sudah menjadi tulang, lalu siapa namanya tuh? Al-Muhiyun atau Al-Muhid. Apa artinya itu? Hidup. Siapa yang mau hidup tuh? Allah. Kalaulah tanah itu tempat memandang nyatanya wujud sifat Allah yang sudah menjadi kulit daging pada diri Bapak Ibu, lalu siapa namanya? Al-Hakim. Siapa Al-Hakim itu? Ya Allah. Rupanya Bapak Ibu, tubuh kita yang zahir ini, inilah ya asal muasalnya tiada lain setelah ditilik tempat memandang nyatanya wujud sifat Allah. Tempat memandang wujud sifat Allah itu hakikatnya itu yang disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad. Kalaulah asal muasal ini adalah Muhammad, maka bermuhammadlah namanya ini. Muhammad, kunci dulu. Entapan itu. Yang zahir ini Muhammad namanya. Yang kedua, kita tilik lagi ya ke dalamnya diri yang batin. Diri yang batin, diri yang halus atau ruh ini kita juga mesti menilik asal muasal usulnya itu. Asal muasal diri yang halus, yang batin itu juga terdiri daripada 4 anasir.
Yang pertama apa? Wujud. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, nur. Yang keempat, suhud. Wujud itu artinya ada. Itulah yang dimaksud namanya dengan zat. Wujud itu ada. Itu yang disebut namanya dengan zat. Karena yang wujud, yang ada, yang sebenarnya ada itu ya zat. Ilmu itu apa artinya? Tahu. Karena ilmu itu artinya mengetahui, tahu, maka ilmu itulah yang disebut namanya dengan sifat. Nur artinya apa? Terang. Nah, jangan diartikan cahaya, terang. Itulah maknanya adalah asma. Dan suhud artinya menyaksikan. Itulah yang dimaksud namanya dengan af'al. Jadi asalnya af'al, asalnya suhud daripada nur, asalnya nur daripada ilmu, asalnya ilmu daripada wujud. Asalnya af'al dari asma, asalnya asma dari sifat, asalnya sifat adalah zat. Rupanya diri kita yang zahir dengan diri kita yang batin, yang dikatakan namanya yang ruh tadi, diri yang halus atau yang batin itu, juga lah bernama dia dengan Nur Muhammad. Kalaulah diri zahir bernama Muhammad, diri batin juga bernama Muhammad, maka disebutlah diri Bapak Ibu itu zahir batin yang disebut namanya Muhammad. Ya, diri zahir batin Bapak Ibu itu disebut namanya Muhammad atau Nur Muhammad. Siapa yang telah mengenal Nur Muhammad atau Muhammad yang sudah nyata pada diri kita ini, zahir dan batin, maka ketika itulah Bapak Ibu faqad arafa rabbahu. Ketika itulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Apa sebabnya Bapak Ibu sudah mengenal Allah? Karena diri Bapak Ibu yang zahir dan yang batin yang disebut Muhammad itu tiada lain adalah wujudullah. Muhammad itu disebut wujudullah. Apa sebabnya Muhammad itu disebut wujud Allah? Karena Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan wujud diri Tuhan. Itulah sebabnya. Siapa yang telah mengenal dirinya yang bernama Muhammad, dah sama dia mengenal Tuhan. Siapa yang sudah memandang Muhammad, dah sama memandang Tuhan. Siapa yang sudah berjumpa Muhammad, dah sama berjumpa dengan Tuhan. Karena Muhammad itu nyatanya Tuhan, karena Muhammad itu wujudnya Tuhan, karena Muhammad itu wajahnya Tuhan, Muhammad itu rupanya Tuhan. Kalaulah Muhammad itu wujudnya Tuhan, nyatanya Tuhan, rupanya Tuhan, wajahnya Tuhan, Muhammad itulah Tuhan yang sebenar-benarnya itu. Rupanya, untuk mencari dan menemui Allah itu tidak lain dan tidak bukan nyata pada diri seorang-seorang. Jadi mengenal Allah tuh rupanya ilmu yang paling mudah. Yang payah tuh mengenal diri. Mengenal diri itu yang payah Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah kenal diri kita, udah berkenal kita dengan Allah tuh dah. Rupanya kita selama ini mencari diri yang hilang selama ini. Diri yang hilang selama ini yang kita cari kembali akan hakikat dirinya. Supaya kita bisa berjumpa siapa pemilik hakikat rahasia di tidak lain adalah Allah. Muhammad itu aku itulah yang Muhammad tuh. Tapi diingatkan kembali oleh Nabi. Man arafa rabbahu. Man arafa rabbahu.
Fasadal jasad. Apa artinya nih? Siapa yang telah betul-betul mengenal Tuhannya, fasadal jasad, maka binasa dirinya. Ya, binasa. Nah, bahasa Arabnya fana. Nah, bahasa kitonya tuh hapus. Hilang. Itu lenyap. Dado dah. Lenyap, hapus, binasa, sirna tak ada. Ini namanya muradif kalimat. Ya. Muradif kalimat itu artinya sinonim kata. Namun apa makna sebenarnya binasa karam itu? Makna binasa fana karam hapus sirna dan hancur itu, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu sejak sononya nggak pernah ada. Kalaulah diri Bapak Ibu sejak sononya nggak pernah ada, rupanya diri Bapak Ibu inilah yang sejak sononya itu nyatanya diri Allah. Baru kita tahu diri kita ini sejak mula jadinya adalah diri Allah setelah kita mengerti, setelah kita paham, setelah kita menemui akan hakikat sejatinya diri kita itu. Setelah dapat ilmu, setelah dapat hidayah. Tapi sebelum kita dapat ilmu dan hidayah, akunya banyak aku, ambo, deyen. Kalau nak gara-gara aku, deyen, anda jadi. Loh. Cincai. Lamang tapai itu dosa dah tu dah. Sebatang tubuhnya. Dosa dah tu wujudu kazan bun. Ini dikatakan oleh Rasul. Adanya pengakuan dirimu. Pengakuan diri. Bahwa dirimu itu yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu zanbun. Itu dosa, itu najis batin. Tanpa disadari. Pada saat kita mengaku kita ini hidup tanpa disadari, kita sudah mengatakan bahwa diri Tuhan itu sudah mati dah.